Jadi kepingin mulia, kepingin bahagia, jangan maksiat kepada Allah, taat kepada Allah. Bapak Ibu, kalau takon teng jenengan, kenapa manusia itu ada dorongan maksiat? Niki nate maksiat napa mboten, Bapak Ibu? Nate maksiat napa mboten? Nate nggih. Nate napa sering? Sering napa rutin? Rutin apa istiqomah? Maksiat kok istiqomah. Kenapa ada dorongan maksiat? Karena kita dititipi Allah syahwat. Syahwat itu keinginan. Tapi syahwat sendiri itu 50-50, Ibu. Kalau yang masuk itu adalah iman, hidayah, maka syahwatnya itu diluruskan dengan perbuatan yang baik. Contoh, kita ini diberikan Allah rizki berupa uang yang banyak. Ada si A ini orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, si B ini orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah. Dua-duanya punya syahwat, tapi karena dorongan hidayah, dorongan iman, maka yang satu ini menggunakan hartanya untuk kebaikan, sedekah, nyumbang masjid, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana. Jadi yang punya harta banyak didorong oleh hidayah, maka syahwatnya itu menggiring dia kepada kebaikan. Tapi yang satu tidak, Bapak. Karena tidak ada hidayah, tidak ada dorongan iman, dia punya uang yang banyak, maka dia menghambur-hamburkan. Beli ini yang tidak manfaat, beli itu yang tidak manfaat. Dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, beli minuman keras, membeli yang sesuatu yang dilarang oleh Allah, mengajak kawan-kawannya untuk berjudi dan lain sebagainya. Itu bedanya. Jadi orang itu tergantung bagaimana syahwatnya. Makanya kemarin kita ini puasa, maksudnya Allah itu apa, Bu? Agar kita itu mengekang syahwat. Panjenengan tahu makhluk yang tidak punya syahwat itu siapa? Malaikat. Nggih leres, malaikat. Jadi kalau kemarin diperintahkan kita mengekang syahwat itu maksudnya apa? Allah kepingin kita menjadi malaikat. Jenengan kula niki dadi malaikat, Bu, pas poso wingi, karena punya syahwat dikekang. Seperti hanya malaikat. Berhasil napa mboten kira-kira? Selama puasa kemarin jadi malaikat? Alhamdulillah berhasil. Mulai subuh sampai maghrib kita mengekang hawa nafsu dadi malaikat. Tapi mari maghrib dadi setan maneh. Niku jenenge melungsungi, Bapak Ibu. Ya napa gak dadi setan wong mangane buka kaya ngoten. Nek njukuk sego niku blek ngeten. Njukuk sayuran blek, njukuk iwak blek. Padahal setelah dimakan 3 sendok dijaraken. Gak dintekno. Itu namanya apa dalam agama? Mubadzir. Bagaimana Allah berkata mubadzir dalam Al-Qur'an? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu temannya setan. Dari subuh sampai maghrib dadi malaikat nahan syahwat, mari maghrib sampai subuh dadi setan. Engko subuhne maneh malaikat maneh, bengine maneh setan maneh. Dadi bingung, setan malaikat gak dadi ya. Bapak Ibu, setiap kali orang maksiat itu ada noda hitam di hatinya. Enten maksiat tul ireng, maksiat maneh tul ireng, maksiat maneh tul ireng. Ternyata dereng tobat, maksiat terus tambah ireng. Akhirnya hati yang awalnya putih itu menjadi hitam. Ternyata belum tobat juga kepada Allah, sehingga hitam itu semakin tebal. Maksiat maneh tambah tebal. Ternyata belum bertobat juga, akhirnya tambah tebal. Yang tebal itu mengeras, Pak, mengkristal, dan susah untuk dihancurkan lagi, dibersihnya angel. Akhirnya hati yang putih itu tertutup dengan noda hitam yang tebal, yang keras. Mulane enten tiyang jenenge qaswatul qalb, hati yang keras itu karena maksiatnya, karena dosanya. Orang yang sudah tertutup begini tidak akan mungkin mengenal Allah,
Tidak ada orang yang bisa makrifat kepada Allah kalau hatinya penuh dosa, hatinya hitam seperti ini. Lah nek tiyane ku atine atos, Bu, dituturi gak mungkin nyambung. Nasihat-nasihat ulama, guru-guru gak mungkin masuk ke dalam hatinya. Paling melbu kuping tengen, metu kuping kiwa. Niku sik lumayan, kadang melbu tengen, balik maneh metu, gak sampai tembus nang kuping kiwa. Nah, orang seperti ini dihinakan oleh Allah. Dari mana dihinakan? Dari dosa-dosanya. Makanya yang disebut orang hina itu adalah orang yang suka bermaksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah, tidak mau bertaubat, sehingga hidupnya semakin hina, semakin hina, semakin hina. Kalau ada orang yang menghina orang fakir miskin, belum tentu fakir miskin itu hina, Pak, Bu. Fakir miskin kan status sosial, tapi kalau hari-harinya dia ibadah kepada Allah, istiqomah beramal, amalnya itu karena Allah, tambah beramal, tambah ibadah, tambah naik derajatnya, kemuliaannya, terus begitu. Jadi semakin kita maksiat kepada Allah, maka status karim, status mulia itu tidak akan pernah kita dapatkan. Ayo raih kemuliaan dengan apa? Ibadah. Ayo raih kemuliaan dengan apa? Amal. Ayo raih kemuliaan dengan apa? Dengan bentuk menjalankan dan taat kepada Allah. Orang mulia tidak mungkin maksiat kepada Allah. Ini kuncinya, Pak. Saya menulis tentang status nggih, Bu, nggih. Orang mulia tidak mungkin maksiat kepada Allah. Orang maksiat kepada Allah itu hidupnya pasti hina, hidupnya pasti rendah. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua, la ma faddala al-arifu ad-dunya 'alal akhirah. Nasihat yang kedua, orang yang bijaksana, al-arif, tidak akan memilih dunia dengan meninggalkan akhirat. Kalau baleni, orang yang bijaksana tidak akan memilih dunia dan meninggalkan akhirat. Berarti kalau saya kembalikan, orang yang arif itu pasti mementingkan akhirat daripada dunia. Kalimat mementingkan ini pun mboten kok ninggal dunia, Bapak Ibu, mboten. Dunia itu selalu ada. Dunia itu harus kita cari, karena bagaimanapun sekarang ini kita hidup di dunia. Sik butuh donya. Ibu-ibu tahu ibadah yang paling berat itu ibadah apa? Ibadah yang paling berat itu ibadah apa? Ini yang banyak tamu kita ini ibadah apa, Pak? Haji. Kenapa ibadah haji berat, Bu? Karena ibadah haji itu meliputi ibadah-ibadah yang lain. Ada namanya ibadah fisik, namanya badaniyah atau jismiyah. Kenapa? Badaniyah atau jismiyah. Salat niki ndamel fisik napa mboten? Ndamel awak napa mboten? Takbir, rukuk, sujud. Makanya orang itu kalau badannya sakit, lemes, kadang-kadang sholatnya sambil duduk, kadang-kadang gak kuat lungguh sambil berbaring, kadang gak kuat berbaring pun sambil ketap-ketip. Berarti sholat ini memang unsurnya badaniyah. Ada lagi ibadah itu unsurnya harta. Napa? Sedekah. Sedekah ngedalaken duit, nyumbang. Ini namanya ibadah maliyah. Napa, Bu? Maliyah. Ada lagi ibadah yang sifatnya ruh, seperti jangan zikir, la ilaha illallah, ingat Allah, astaghfirullahaladzim, sallallahu ala Muhammad. Itu ibadah ruh. Lah, ibadah ruh itu zikir. Ibadah harta itu ibadah zakat atau sedekah. Ibadah fisik contohnya sholat, haji, semuanya. Ya badan fisik, jismiyah, ya harta. Enten, Bu, tiang haji gak bayar? Kula mboten bayar, oh yai, dibayari. Ya tapi dibayari kan tetap dibayar, Pak. Masih ya kula nggih mboten nate bayar haji, Pak. Wong pembimbing. Tapi kan kula dibayari kali pemerintah, dibayari kali sing budalaken kula.
Eling biyen haji nunut niku. Ya, dadi enten haji zaman semono niku Pak dereng ketat pemeriksaan niku saking kepingine haji niku. Akhirnya wiritane haji nunut niku kula nate kepanggih dikandani maca selawat Ibrahim. Maca selawat Ibrahim niku ben esuk ping 10, ben sore ping 10, mantun salat ping 7. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Akhirnya Bapak Ibu ngoten niku budal ngriyane Jombang mriku. Budal teng asrama haji. Mlebu asrama lho gak konangan petugas. Gak konangan, Pak. Sampai nginep teng asrama haji, numpak bis nang Juanda niku lho. Gak konangan. Ya numpak bis kursi kosong akeh bis niku. Sampai tutuk nek pundi? Juanda, pemeriksaan imigrasi lho, gak duwe paspor, gak duwe napa jenenge? Surat-surat haji niku lolos. Barokah selawat Ibrahim. Sampai munggah pesawat lho. Lolos. Sampai pesawate miber teng Jeddah niku. Gak konangan. Gak bayar yo gak daftar. Budal nang Jeddah. Konangane ndukure pesawat ketika petugas haji itu meriksa paspor. Mana ya paspornya ya? Tolong yang kartu kuningnya disobek. Kuape sobek kabeh. Situ iki gak nyobek gak nggo paspor anjene. Apane sing disobek? Lho mana Pak paspornya? Loh, saya ndak bawa. Lu kok bisa masuk sini? Ya ndak tahu tadi masuk ya. Nggak diusir.